Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah sekalipun secara online. Mari sebelum sama-sama kita merenungkan dan mendapat rema dari kebenaran firman Tuhan, kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha hadir. Engkau tidak dibatasi oleh situasi, kondisi, oleh waktu dan apapun. Engkau hadir saat ini dalam kehidupan kami, di tempat kami berada. Kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Kami menjunjung tinggi Engkau Tuhan. Biarlah Engkau dapati sebagai bukti kami mengasihi-Mu, kami menghormati-Mu. Hati kami Tuhan mau dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Ampuni kalau ada kalanya kami meleset, tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan-Mu. Tapi hari ini Tuhan biar Engkau dapati tanah hati kami tanah yang subur. Sehingga setiap firman yang ditabur tertanam berakar berbuah 60-100 kali lipat bagi kemuliaan-Mu. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Itu Bukan Urusanmu. Mari sama-sama kita baca Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 22. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Umumnya teolog Kristen berpendapat bahwa murid yang dikasihi Yesus adalah Rasul Yohanes. Saya sependapat. Meski demikian saya tidak sedang membahas mengenai siapa murid tersebut. Minggu ini saya ingin membahas apa maksud jawaban Yesus itu bukan urusanmu kepada Rasul Petrus ketika ia menanyakan keberadaan murid tersebut. Bapak Ibu Saudara, salah satu kebiasaan yang dimiliki oleh Rasul Petrus adalah suka mengurusi urusan Yesus. Salah satu kebiasaan yang dimiliki oleh Rasul Petrus adalah suka mengurusi urusannya Yesus. Contohnya ketika Yesus berjalan di atas air. Dalam Matius 14 ayat 28 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus berjalan di atas air, Petrus juga mau jalan di atas air. Senang sekali Petrus mengurusi urusan Yesus. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Sewaktu Yesus ditangkap dalam Matius 26 ayat 58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Sewaktu Yesus ditangkap pun, Petrus suka sekali mengurusi urusannya Yesus. Termasuk urusan Yesus terhadap murid yang dikasihinya. Petrus bertanya, "Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini?" Bapak Ibu Saudara, saya percaya maksud Yesus menjawab, "Itu bukan urusanmu." Yesus sedang memperingati Rasul Petrus. Seolah-olah Yesus mau bilang seperti ini, "Petrus, berhenti mengurusi urusanku. Urusilah urusanmu." Saya percaya ini maksud Yesus mengatakan itu bukan urusanmu. Dia sedang mengingatkan Rasul Petrus, "Petrus, berhenti mengurus urusanku. Uruslah urusanmu." Nah, apa urusannya Rasul Petrus? Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus mati, kemudian dia bangkit. Dengan tubuh kemuliaannya, ia menemui Rasul Petrus dan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dari peristiwa itu dibawanya ayat yang sudah kita baca tadi, Petrus mengurusi urusan Yesus. Terus Yesus bilang,
Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Apa urusannya Rasul Petrus? Yang harus diurus oleh Rasul Petrus adalah ikut Tuhan atau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selama mengikut Yesus, Rasul Petrus kurang sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus. Buktinya setelah Yesus mati, Rasul Petrus kembali ke profesi awalnya, yaitu menjadi nelayan. Saya tidak mengecilkan profesi nelayan, tapi kalau Rasul Petrus kembali ke profesi awalnya, jadi nelayan, maka sama saja Rasul Petrus tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Seharusnya Rasul Petrus mengikut Yesus untuk menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan. Seharusnya Rasul Petrus mengikut Yesus untuk melakukan pekerjaan yang besar, bukan pekerjaan yang biasa-biasa. Seharusnya Rasul Petrus mengikut Yesus untuk menjadi pemberita Injil di seluruh penjuru bumi. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini saya belajar. Berhentilah punya kebiasaan suka mengurusi urusan yang bukan urusan kita. Alangkah baiknya kalau kita mengurus urusan kita sendiri, yaitu sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Sudah saatnya kita mempertanyakan dengan serius, apakah saya sudah sungguh-sungguh mengikuti Yesus? Atau jangan-jangan selama ini saya bukan ikut Yesus, ikut-ikutan ikut Yesus. Beberapa hari lalu saya sharing dengan sahabat saya, kita membahas tentang ada kalanya manusia ini hidup mengalami kejenuhan. Betul Bapak Ibu Saudara, ada kalanya kita hidup mengalami kejenuhan. Biasanya yang menjadi penyebab kita jenuh itu kurang variasi dalam rutinitas sehari-hari. Biasanya yang menyebabkan kita menjadi jenuh kurang variasi dalam rutinitas sehari-hari. Atau belum ada solusi atas persoalan yang terjadi. Waktu saya sharing, saya katakan saya setuju ada kalanya hidup ini menjenuhkan. Tapi saya bilang seperti ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dia dapat keluar dari kejenuhannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan bahwa orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia dapat keluar dari kejenuhannya. Sama seperti Kaleb yang berkata dalam Yosua 14 ayat 10-11. Dia katakan demikian. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Jelas siapa Kaleb. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 40 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Perhatikan Bapak Ibu. Dia katakan di usianya 85 tahun. Aku masih sama kuat seperti pada waktu Musa menyuruh aku. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bapak Ibu, bisa saja Kaleb menjadikan usianya yang sudah tua itu sebagai alasan untuk jenuh berperang. Tapi tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Kaleb tetap berperang. Sama seperti Daud yang berkata dalam Mazmur 84 ayat 5-7. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Jelas Daud orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka. Melintasi lembah Baka. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu, bisa saja Daud menjadikan masalahnya lembah Baka sebagai alasan untuk tidak berjalan menghadap Tuhan. Tapi Daud katakan semakin lama semakin kuat berjalan
menuju Allah di Sion. Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dapat keluar dari segala kejenuhannya. Daud bisa menjadikan masalah sebagai alasan untuk jenuh tidak berjalan menghadap Tuhan. Tapi tidak demikian. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dapat keluar dari kejenuhannya. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dapat keluar dari kejenuhannya. Sudah seharusnya Bapak Ibu Saudara kita mempertanyakan dengan serius, apakah saya sudah sungguh-sungguh mengikut Yesus? Apakah saya sudah sungguh-sungguh mengikut Yesus? Kejenuhan tidak boleh dijadikan alasan bagi kita untuk tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, survei membuktikan orang yang suka mengurus urusan orang lain adalah orang yang kurang maksimal menjalani kehidupannya. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Orang yang suka mengurusi urusan orang lain adalah orang yang kurang maksimal menjalani kehidupannya. Termasuk orang-orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain. Itu kok mukanya jelek banget ya. Kok orang jelek jadi urusannya dia Bapak Ibu. Kasihan tuh orang sudah jelek tambah jelek. Termasuk orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Kok dia lebih hebat ya? Kok dia lebih kaya ya? Tanpa disadari orang-orang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mereka sedang mengurusi urusannya orang lain. Tanpa disadari mereka sama saja sedang menunjukkan bahwa mereka kurang maksimal dalam menjalani kehidupannya. Khususnya kalau di antara kita ada yang berat badannya di atas 100 kg. Ayolah berhenti mengurusi orang lain. Lebih baik mengurusi badan sendiri. Bapak Ibu, survei membuktikan orang yang suka mengurusi urusan orang lain kurang maksimal menjalani hidupnya. Termasuk Rasul Petrus. Rasul Petrus sewaktu dia kembali menjadi nelayan, dia kurang maksimal menjalani kehidupannya. Tidak heran kalau Rasul Petrus masih punya kebiasaan mengurusi urusannya Yesus. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan sudah pasti maksimal menjalani kehidupan. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan sudah pasti maksimal menjalani kehidupannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Loh, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus itu berarti kita mengikuti teladannya. Kita mengikuti gaya hidupnya, kita mengikuti ajarannya. Tidak mungkin orang seperti ini biasa-biasa hidupnya. Tidak mungkin orang seperti ini membuang waktu melakukan hal yang sia-sia. Tidak mungkin orang seperti ini tidak maksimal hidupnya. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Dalam kesehariannya, dia tidak mau menyimpan kepahitan. Ngapain ngurusin yang begini? Ini bukan urusanku. Urusanku sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dalam kesehariannya, dia tidak mau menyombongkan diri. Sekalipun ada kesempatan untuk menyombongkan dirinya. Dia tidak mau menyombongkan diri. Tidak memandang rendah sesamanya. Menghargai sesamanya. Dia gunakan waktunya untuk mengurusi urusan yang seperti itu. Jadi pribadi yang makin hari makin lebih baik, bahkan menuju sempurna. Bapak Ibu Saudara, orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus sudah pasti maksimal menjalani kehidupannya. Sudah pasti setiap hari dia akan bersukacita. Bapak Ibu saya ingatkan, jangan lupa bersukacita setiap hari. Kadang-kadang kita ini lupa bersukacita loh setiap hari Bapak Ibu. Masa pendeta? Jelas Bapak Ibu. Kapan? Saat kita bangun pagi. Kita lupa bersukacita loh waktu bangun pagi. Kok begitu? Loh Bapak Ibu Saudara, kalau sukacita kita adalah Yesus, maka waktu bangun pagi yang harusnya kita cari adalah Yesus. Makanya dalam gereja kita punya satu program Deeper Every Morning. Jangan lupa bersukacita setiap hari. Kalau Yesus sukacita kita, yang pertama kita cari adalah sukacita kita, yaitu Yesus Kristus. Ikut Deeper Every Morning Bapak Ibu Saudara. Kapan lagi kita lupa bersukacita? Saat ada masalah. Seringkali saat ada masalah yang kita cari, yang kita andalkan adalah manusia. Bukan mengandalkan Tuhan. Padahal kalau Yesus adalah sukacita kita, saat dalam masalah yang kita cari adalah Yesus. Makanya kita tetap bersukacita sekalipun ada
persoalan Bapak Ibu. Ini orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sudah pasti hidupnya maksimal. Nggak ada waktu untuk mengurusi urusan orang lain. Nggak ada waktu mengurusi urusan yang bukan urusannya. Iya nggak Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang saya masih melihat, jangankan jemaat, pendeta juga masih bisa mengurusi urusan yang bukan urusannya. Ngapain Bapak Ibu Saudara? Pendeta sama pendeta kok berantem? Pendeta sama pendeta kok saling ngejelekin? Pendeta sama pendeta kok saling ngurusin? Loh, tugasnya pendeta hamba Tuhan ya urusin dirinya. Bagaimana membawa jemaat semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Bagaimana jemaat melalui kebenaran firman Tuhan yang dibagikan, hidupnya diubahkan, cara berpikirnya diubahkan. Itu urusannya pendeta. Jangan berantem dong. Apalagi sesama orang Kristen itu tuh. Kristen tuh ke gereja tiap minggu. Kerjaannya judi, main perempuan, zina, masuk neraka tuh. Loh Bapak Ibu, kalau ketemu dengan saudara kita yang seiman punya kelakuan seperti itu bukan urusan kita. Urusan kita sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh hidup benar. Sehingga saudara kita yang seiman jadi malu sendiri. Kok aku Kristen sama kayak dia tapi hidupku begini ya. Kok aku lihat dia hidupnya berbeda ya. Sekalipun banyak persoalan, banyak masalah, tapi sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadi malu sendiri, jadi pengen tahu. Datang konseling, boleh gak doain aku? Selama aku jadi Kristen, aku hidup dalam dosa, judi, main perempuan, aduh ngelakuin gak bener. Waktu dia datang sama kita, Bapak Ibu, kita doakan. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, hidup kita pasti lebih maksimal bro. Hidup kita pasti lebih maksimal bro. Kita gak mau lagi ngurusin urusan yang begituan. Dosa, zina, main perempuan, berjudi. Aduh, kita gak punya lagi waktu untuk mengurusi urusan yang seperti itu. Begitu kira-kira sesama saudara Bapak Ibu. Jangan tambah dijelek-jelekin, diceritain kemana-mana. Waduh Bapak Ibu Saudara, masih banyak yang seperti ini. Tapi mari kalau kita orangnya, seperti Yesus berkata kepada Petrus, itu bukan urusanmu, urusanmu ikutlah aku. Katakan kepada diri kita sendiri, waktu kita mulai punya kebiasaan ingin ngurusin urusan orang lain, bilang dong sama diri sendiri, itu bukan urusanmu Winter, urusanmu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Begitu harusnya Bapak Ibu. Saya berapi-api Bapak Ibu sudah menyampaikan kebenaran ini. Karena saya tahu kalau kita mengurus urusan kita Bapak Ibu Saudara, hidup kita menjadi lebih maksimal. Bapak Ibu Saudara, Kaleb sudah membuktikan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Hidupnya lebih maksimal. Sekalipun usia tua, hidupnya lebih maksimal. Daud sekalipun dalam lembah kekelaman melewati lembah baka, banyak persoalan, banyak masalah, hidupnya lebih maksimal. Termasuk Rasul Petrus Bapak Ibu. Setelah Yesus mati kemudian dia bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Yesus menemui Rasul Petrus dan mengatakan, Petrus, itu bukan urusanmu. Urusanmu ikut aku. Urusanmu ikut aku. Jangan urus urusanku, urus urusanmu. Apa urusanmu? Sungguh-sungguh ikut aku. Kalau kamu sungguh-sungguh ikut aku, hidupmu lebih maksimal. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, selama Petrus menjadi rasul, tidak sedikit pun hidupnya melakukan hal yang sia-sia. Hidupnya maksimal. Sampai matinya pun sekalipun sebagai martir. Maksimal dia sebagai seorang rasul. Bapak Ibu Saudara, hidup ini terlalu singkat loh. Terlalu singkat. Kita melihat berita-berita, informasi-informasi yang bisa kita dapatkan di media sosial, televisi. Orang itu kadang-kadang kok gak sayang sama nyawanya.
Bahkan ada orang yang sudah sayang-sayang nyawanya pun masih bisa loh, masih bisa. Apakah dia kecelakaan? Apakah dia mati karena sakit? Dan lain sebagainya. Singkat sekali hidup ini Bapak Ibu Saudara. Karena itu hidup yang singkat ini sangat sayang sekali jika dihabiskan untuk mengurusi urusan yang bukan urusan kita. Sayang sekali hidup yang singkat ini tidak maksimal untuk kita hidupi. Sayang sekali Bapak Ibu. Saya ingat seorang bijak pernah berkata bahwa harta karun yang banyak ditemukan di dunia ini bukan di padang gurun, bukan di hutan, tapi di dalam kuburan. Kenapa? Banyak orang yang mati meninggal sia-sia. Belum maksimal mengembangkan potensinya. Belum maksimal hidupnya. Udah mati. Makanya harta karunnya terkubur. Bapak Ibu ikuti terus setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Semua mengarahkan kita untuk semakin sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Saya pun memacu diri saya Bapak Ibu untuk makin sungguh-sungguh ikut Yesus. Gak ada waktu lagi lah buat saya untuk ngurusin yang gak penting Bapak Ibu. Kadang-kadang saya masih bisa melihat, bahkan saya introspeksi diri saya ini penting gak ya ngelakuin ini, ngurusin ini. Oh gak penting, saya mulai tinggalin. Kalau saya ngeliat orang lain pun, aduh saya bilang sayang ya, sayang sekali. Bapak Ibu Saudara, di akhir kebenaran ini, mari Bapak Ibu, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Yang bukan urusan kita, gak usah diurusin. Coba kita belajar dari orang-orang sukses. Banyak kisah orang-orang sukses. Dari yang susah, miskin, jadi orang yang berhasil, kaya, miliarder, harta berlimpah. Saya enggak mengajak kita untuk belajar dari orang sukses mengenai dari kaya ke miskin. Tidak Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengajak kita belajar dari kisah-kisah orang sukses di mana ketika mereka mengikuti apa yang menjadi mimpi mereka, tujuan hidup mereka, visi mereka. Bapak Ibu waktu mereka mengikuti itu, mereka lebih maksimal menjalani kehidupan. Mereka tidak pusing dengan pendapat buruk orang lain waktu mereka mengikuti mimpinya, mengikuti visinya, tetap maksimal menjalani kehidupan. Mereka nggak pusing dengan orang-orang yang punya niat jahat dan lain sebagainya. Nggak pusing Bapak Ibu Saudara. Mereka habiskan waktunya untuk mengejar mimpinya, untuk mengikuti mimpinya, visinya. Tidak ada waktu dia untuk ngurusin orang-orang seperti itu. Loh seharusnya kita Bapak Ibu Saudara waktu kita mengikut Yesus, belajar dari kisah-kisah orang sukses ini. Kalau mereka mengikuti mimpi, visi, tujuan hidupnya, kita mengikut Yesus sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kita tidak ada waktu untuk melakukan hal yang sia-sia. Kalau ada orang yang jelek-jelekkan kita, ya fitnah kita, bicara yang tidak baik tentang kita, Bapak Ibu, berhentilah mengklarifikasi balik gitu ya. Berhenti Bapak Ibu. Tidak perlu. Biar Tuhan yang membela kita. Tapi kan kita difitnah, dijelek-jelekkan. Oh boleh saja kita menyampaikan apa yang menjadi fakta kebenaran. Tapi habis itu sudah, satu kali sudah. Jangan berulang-ulang terus Bapak Ibu. Ya, habis waktu kita untuk mengurusi orang-orang seperti ini. Habis waktu kita. Saya sudah mengalami banyak pembelaan Tuhan ketika orang-orang tidak suka kepada saya, menjelekkan saya di belakang. Satu kali saja saya ngurusin. Ada orang tanya, katanya si itu kamu gini-gini. Oh enggak, saya begini-gini. Habis itu sudah. Tidak perlu lagi saya urusin. Saya masih banyak urusan. Saya punya urusan yang lebih penting. Sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Belajar dari orang-orang sukses Bapak Ibu. Waktu dia mengikuti visi mimpinya. Lebih maksimal hidupnya. Kita mau belajar Bapak Ibu Saudara minggu hari ini. Semakin kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, hidup kita jadi lebih maksimal. Nggak ada waktu untuk mengurusi hal-hal yang tidak penting, yang bukan urusan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, judul khotbah hari ini, itu bukan urusanmu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita tutup ibadah di dalam doa. Tuhan Yesus, kami percaya urusan kami adalah mengikut Engkau. Sungguh-sungguh mengikut Engkau. Dari kisah Rasul Petrus kami belajar
Tidak baik kalau kami punya kebiasaan mengurusi urusan yang bukan urusan kami. Adalah lebih baik kalau kami mengurus urusan kami, yaitu sungguh-sungguh mengikut Engkau. Dengan demikian Tuhan, hidup kami menjadi lebih maksimal. Pakai hidup kami yang singkat ini Tuhan, untuk kami terus menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Untuk dari hari ke hari hidup kami semakin diubahkan serupa seperti Kristus. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk minggu hari ini. Kami ingin senantiasa hidup dalam hadirat-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau jalani bersama Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takut dan khawatirkan. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Sebelum kami berpisah, kami mau terima berkat-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Wajahnya menyinari engkau dengan kasih karunia. Tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kau pergi. Apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup fokus langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu, sampai bertemu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.